Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, karena ini general jadi belum tentu resonat untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Kalau memang ditujukan untuk kamu, maka akan resonate untuk kamu energinya, oke? Dan sekarang kita akan lihat tema kali ini adalah ada seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini, dan kita akan lihat siapakah dia orang itu ya. Orang yang merindukan kamu saat ini. Oke. Zodiak Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu Sagittarius ya. Oke, di sini ada new love. Wow, aku di sini dapat merasakan bahwa ini energi orang baru ya. Orang baru yang kayaknya mungkin akhir-akhir ini atau baru-baru ini dia itu ketemu sama kamu ya, ataupun orang ini sudah jadian sama kamu ya. Yang baru-baru ini, akhir-akhir ini tuh jadian sama kamu. Yang jelas aku merasakan di sini ada energi baru ya, cinta baru gitu. Bisa orang yang baru menjalin hubungan dengan kamu ya, kalian baru jadian di sini, atau kalian baru ditembak seseorang di sini. Atau seperti yang mengatakan tadi, kamu baru ketemu sama seseorang yang mencoba PDKT dengan kamu, oke? Kemudian di sini ada chemistry, ada strong magnetic attraction ya, seperti yang bilang tadi juga ada beberapa orang ini energi orang baru ya, tapi kayak apa ya, ketertarikan gitu ya antara kamu dengan seseorang ini tuh kayak seperti magnet, walaupun baru awal ketemu gitu, atau mungkin kalian baru awal kenal gitu ya. Karena ini ketemunya bukan hanya ketemu doang ya, tapi kayak kalian ini kenal gitu loh, coba untuk mendekat, coba untuk kenalan gitu. Ini kayak nggak bisa gitu loh untuk dihindari gitu. Jadi aku juga dapat merasakan bahwa ini bisa dibilang kayak cinta pada pandangan pertama juga nih, aku ngerasa ya, untuk beberapa orang gitu. Jadi orang yang baru-baru ini mungkin mendekat ke arah kamu gitu ya, tapi dia tuh kayak ada rasa yang sangat-sangat powerful ya, ketertarikannya dengan kamu gitu. Jadi dia tertariknya dengan kamu ini bukan karena fisik, bukan karena apa gitu ya, tapi karena dorongan hati gitu loh ya. Ada sesuatu yang kayaknya dilihat dia itu menarik banget dari sisinya kamu gitu ya, kayak orang yang nggak bisa dihindari gitu ya, daya tariknya gitu. Pertama kali melihat kamu nih, orang ini udah tertarik gitu, pokoknya ada something gitu ya, ada sesuatu yang dari diri kamu itu buat dia ini bikin. Oke, sorry ya, kejeda sebentar, ada gangguan di sini. Ya, orang ini kayak baru pertama gitu ya, tapi kayak daya tariknya tuh antara kamu dengan dia itu intens banget gitu. Bahkan ketika mungkin kamu ngobrol dengan seseorang ini ya, ketika seseorang ini mendekat ke arah kamu, kalian ngobrol bareng, itu tuh kayak apa ya, kayak seolah-olah tuh kamu juga ngerasa kayak, kok orang ini enak banget ya diajak bicara gitu, kok kayaknya aku tertarik banget ya sama orang ini gitu loh ya. Jadi kayak ada rasa tertarik dan rasa ngam gitu, atau ngerasa cocok gitu loh kamu dengan orang ini gitu. Bahkan di sini aku juga ngerasa kayak kamu juga ngerasa kayak dispesialkan orang ini gitu loh ya, kayak ngerasa tersanjung gitu loh. Entah, aku nggak tahu tersanjungnya kamu entah dari kata-kata dia atau mungkin dari sikap dia, yang juga kayak kamu ngerasa kok nyaman aku dengan orang ini ya. Biasanya kalau lagi deket dengan orang baru gitu ya, atau pertama kali kenalan atau ngobrol-ngobrol dengan orang baru itu, kamu biasanya ngerasa kayak nggak nyaman, atau kayak masih ada kayak penolakan gitu. Maksudnya penolakannya kayak agak-agak gitu loh ya, kamu kayak nggak berani deket-deket banget gitu, atau ngedeket gitu, kayak masih ada sesuatu yang bikin kamu tuh jaga jarak gitu loh, atau ngebatas sendiri gitu loh. Tapi dengan seseorang ini tuh kamu nggak begitu gitu loh, kamu kayak ngerasa kayak apa ya, entah kenapa kayak ngerasa seolah-olah tuh nyaman gitu, ada kenyamanan, dan kayak ngerasa kamu
seperti kamu bertemu teman lama gitu ya. Kalau kamu ketemu teman lama kan oke. Kalau bicarakan nyerocos aja gitu ya, kayak ngerasa oh udah saling kenal begini-begini gitu, nggak perlu ada keraguan atau was-was atau kayak gimana gitu loh ya. Pokoknya kamu bisa ngerasain sendiri yang ku maksudkannya. Agak sulit membahasakan di sini gitu atau menyampaikan karena ya itu ya hanya bisa dirasakan aja gitu. Oke, yang intinya kamu itu ngerasa nyaman ketika bersama orang ini, ketemu ngobrol itu tuh ada nyaman gitu loh. Kalau sebelumnya jika kamu ketemu dengan orang baru gitu ya, lawan jenis baru yang ingin mendekat ke arah kamu itu masih kayak ada jaga batasan gitu loh, kayak masih ada batasan lah pokoknya antara kamu dengan orang ini gitu ya, kayak masih agak-agak gitu loh. Tapi dengan orang ini enggak gitu, kayak kamu ketarik aja gitu dan ngerasa nyaman gitu loh. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, orang inilah yang merindukan kamu saat ini gitu. Karena ada daya tarik gitu ya. Tarik banget sama kamu dan ingin ketemu gitu loh sama kamu. Kemudian di sini ada children. Oke, ada kaitannya dengan anak nih. Karena aku tadi bilang ini orang baru ya. Bisa ini dia, bisa ini kamu. Ada kaitannya dengan children, anak. Mungkin dia ini orangnya sudah punya anak ya, bisa juga, atau kamu yang sudah punya anak gitu. Tapi karena ini energinya dia, aku rasa orang ini udah punya anak ya. Bentar, aku juga rasa bentar, kalau dia belum punya anak nih misalkan ya, ini bisa energi kayak mungkin dia masih muda ya, atau lebih muda dari kamu, bisa juga ya. Umurnya, dari segi umur mungkin dia masih muda ya, atau lebih muda dari kamu gitu. Dan dia punya sisi childish di sini. Ya, sisi childish, sisi kekanak-kanakan nih gini. Mungkin orangnya nih suka bercanda, humoris gitu ya, suka bermain-main gitu ya. Tapi bermain-main ini bukan mempermainkan orang, enggak ya gitu ya. Tapi bermain-main ini mungkin kayak dia suka goda gitu ya, contoh nih, aku contohkan kamu ya, mungkin dia suka godain kamu gitu ya. Godain dengan cara-cara yang kayak anak muda gitu ya, lucu gitu ya, seperti itu. Kesannya tuh mungkin kayak seperti itu gitu. Coba aku lihat lagi ya, karena di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang nih kayak pasanganmu sendiri di sini gitu ya, yang kayaknya tuh ingin memperbarui hubungan. Coba kita lihat siapakah dia orangnya. Magician. Magician. Seseorang yang ingin ya, untuk beberapa orang nih aku ngerasa ya, seseorang yang ingin diberi kesempatan oleh kamu ya. Magician ini dia ingin melakukan apapun untuk bisa memperbaiki hubungan ini atau memanifest hubungan ini menjadi kenyataan gitu. Ya, mungkin kalian nggak ada komunikasi di sini gitu, karena di sini ada children ya, berkaitan dengan anak. Maybe kamu dengan dia sudah punya anak. Untuk beberapa orang lama ini yang ingin menjalin hubungan dengan kamu lagi gitu ya. Kemudian di sini ada Five of Wands. Nah, ini untuk beberapa orang nih orang baru. Karena di sini aku ngerasa kayak orang ini seperti, karena baru ya. Nah, ini kayak ada saingan gitu loh dengan orang gitu, dan dia ini ingin memenangkan hatinya kamu. Nah, istilahnya tuh gitu. Ya, mungkin nggak cuman dia aja yang coba mendekati kamu. Nah, istilahnya seperti itu. Makanya di sini ada energi Five of Wands yang dimana kayak ngerasa dirinya itu harus perjuangin kamu gitu loh. Ya. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Ya, ada energi orang lama di sini yang aku rasa ya, yang masih mengharapkan kamu. Untuk sebelumnya kamu pernah ada konflik di sini, atau saat ini kamu dengan dia lagi konflik. Ini pasangan kamu sendiri. Children berkaitan dengan anak, kemudian dia punya anak di sini. Tapi di sini ada
Five of One ya, kamu mungkin kayak berantem berdebat dengan orang ini gitu ya, dan kamu gak komunikasi tapi orang ini ingin kembali sama kamu gitu ya, untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu. Nine of Cup ini tentang harapan, tentang keinginan ya. Dan seperti yang bilang tadi, orang ini mungkin lagi menjauh, menarik diri untuk menenangkan hati dia gitu, karena ada kesel gitu ya dengan kamu. Queen of Pentacles. Oke, aku ngerasa untuk beberapa orang ini memang seseorang yang mungkin sudah memiliki anak ya. Mungkin dia seorang single mother di sini, atau father single gitu ya. Seperti itu. Oke. Tapi orang ini sangat tertarik ya sama kamu, tapi bisa juga kamu yang sudah punya anak gitu ya. Sesuaikan aja kalau ini. Kemudian aku juga ngerasa dengan adanya Queen of Pentacles ini juga pasangan sendiri ya, yang saat ini lagi mendiamkan kamu gitu ya, dan ingin memperbaiki gitu. Tapi bisa juga nih aku dapat nangkep energi yang dimana seseorang ini kayak ngerasa kamu orangnya ya, kayak orang yang ingin menikah gitu loh dengan kamu, atau punya anak dengan kamu, seperti itu. Oke, karena Queen of Pentacles ini tentang komitmen ya. Orang ini ingin berkomitmen gitu, karena udah cukup umur gitu ya. Sudah saatnya kayak punya pasangan, punya anak kayak gitu loh. Ya. Queen of Pentacles, mungkin umurnya 30 ke atas orang ini ya. Gitu. Cukup dewasa, mandiri secara finansial gitu. Dan bisa juga kalau misalkan dia laki-laki, orang ini bakal bisa meratukan kamu ya gitu. Kemudian di sini ada Seven of Cup ya. Untuk beberapa orang nih memang pasangan kamu sendiri ya. Saat ini kamu mungkin lagi sedang berjauhan atau saling diem gitu. Karena di sini juga ada Three of Pentacles, ada jeda di sini ya, bingung gitu ya. Tapi dia masih sering stalking kamu ya. Kayak teringat gitu. Kalau di sini memang kalau sudah ada pernikahan ya, ini dia nih sering melihat foto-fotonya kamu ya, foto pernikahan gitu. Apalagi kalau foto itu tuh dipajang gitu ya di dinding gitu ya, entah di dinding kamar atau dinding mana ruang tamu atau kayak gimana gitu ya. Orang ini sering ngeliatin itu. Kalau nggak gitu ya, foto-foto yang masih dia simpan di handphonenya dia gitu ya, dia masih sering ngeliatin itu gitu. Ya kalau bukan foto pernikahan ya mungkin foto-foto saat bersama kamu gitu ya, mungkin kalian pernah traveling bareng gitu ya, masih disimpannya, atau foto kamu saja yang masih dia simpan di handphonenya dia gitu. Oke. Nah ini dia masih sering ya gitu, inget itu, dia liatin gitu ya, dan dia kangen seperti itu. Kalau dia orang baru di sini, Seven of Cup ini kayaknya orang yang punya imajinasi ya, punya imajinasi. Maksudnya imajinasi ini gini, ngebayangin. Nah seperti yang aku bilang tadi, ada children di sini, anak, kayak ngebayangin kalau punya masa depan dengan kamu tuh gini begini, pengen punya anak, pengen punya ini, pengen punya itu gitu. Kayak keinginannya tuh banyak banget gitu loh, yang ingin dia wujudkan bersama kamu, seperti itu ya. Kalaupun dia pasangan sendiri pun juga sama ya, punya harapan-harapan yang ingin diwujudkan gitu ya. Kayak mungkin kamu dulu pernah berjanji nih ingin punya ini, punya itu, atau pokoknya sesuatu yang kamu janjikan sama dia gitu. Dan atau dia ya, atau sebaliknya, dia janjikan sama kamu gitu dan belum diwujudkan gitu, dan mungkin inilah yang akan diwujudkan gitu. Karena seperti yang tadi, ini orang yang merindukan kamu saat ini ya. Jadi mungkin ini bisa pasangan kamu sendiri yang saat ini kamu nggak kontak ya, atau nggak komunikasi. Ada perdebatan di sini, Five of One, pertengkaran ya di sebelumnya. Yang buat kalian ini, oke, aku butuh waktu untuk diem dulu deh gitu. Ya, bukan berpisah ya, tapi kayak diem gitu loh ya, seperti itu. Kayak mungkin kamu butuh waktu untuk tenang, dia butuh waktu untuk tenang, berpikir dulu gitu ya. Atau mungkin kamunya di sini butuh waktu untuk tenang, pasif, atau mendiamkan dia gitu ya. Makanya orang ini tuh kangen sama kamu, pengen memperbaiki gitu. Karena new love ini juga dengan cara baru ya, dengan cara-cara baru gitu loh, untuk memperbaiki hubungan atau kayak merenew hubungan gitu loh, dengan cara-cara baru gitu.
ya. Namun untuk beberapa orang di sini aku memang ngerasa kencengnya ini orang baru, kebanyakan orang baru gitu ya, orang yang sangat-sangat tertarik sama kamu ya, karena dengan energinya 501 ini kayak orang yang berusaha gitu ya untuk menarik perhatian kamu, untuk perjuangin kamu agar kamu itu bisa milih dia gitu ya, seperti itu. Kenapa dia bisa kangen gitu ya, karena ya biasanya orang kalau baru pertama gitu ya, kemudian dia punya kesan ya, kemudian kalian nggak ketemu lagi atau nggak komunikasi lagi gitu, itu pasti akan keinget ya, kebayang gitu, seperti itu, kebayang terus. Karena di sini ada 7 of Cup ya, kayak kebayang terus gitu loh, dan ada keinginan untuk bersama gitu ya. Dia berharap, dia ngebayangin kamu bersama dia kayak gitu loh ya. Orang kalau jatuh cinta itu biasanya kan kayak gitu ya, kayak senyum-senyum sendiri kalau keinget, nah kayak gitu loh. Kemudian berhayal bagaimana ya kalau aku seandainya bersama dia begini-begini. Nah, dia ini orangnya seperti itu gitu kalau dia orang baru gitu. Karena di sini banyak harapan atau keinginannya, kayak menghayal sesuatu gitu loh di kepala dia nih gitu. Oke, ngebayangin sesuatu gitu. Seandainya ya kalau bener-bener sama dia begini, aku tuh pengen begini. Nah, istilahnya kayak gitu loh. Kayak orang yang berandai-andai gitu loh ya. Karena ini juga harapan atau keinginan. Sesuatu yang dia bayangin gitu loh ya, tentang kamu gitu. Atau keinginan dia tentang kamu, hayalan dia tentang kamu, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat dari namanya, inisialnya. Dan aku juga ngerasa ya di 3 of Pentacles ini kayak memang orang yang baru ketemu ya sama kamu gitu. Entah di lingkungan pekerjaan juga bisa di sini ya, atau di lingkungan kamu apa ya, nggak hanya pekerjaan ya, tapi kayak semacam studi gitu ya, entah kamu lagi kursus atau apa kayak gitu loh ya, seperti itu. Atau kamu bertemunya dengan seseorang ini di saat melakukan pekerjaan ya, bukan ya, bisa memang dia ini di lingkungan pekerjaan gitu ya, mungkin dia orang-orang yang satu kerjaan dengan kamu gitu ya, tapi bisa juga ini saat kamu berkaitan dengan pekerjaan gitu, menjalankan pekerjaan gitu. Contoh nih, mungkin dia customer kamu gitu ya, ataupun teman kerja sama bisa juga ya, kerja sama di bidang pekerjaan bisa, tapi bisa juga ini di saat kamu lagi belajar sesuatu ya, kayak mungkin kamu kursus gitu ya, kursus apa, nah bisa juga seperti itu ya, di lingkungan itu gitu, bertemunya di situ ya, sesuaikan aja. Yang jelas di sini aku ngerasa kayak baru tahap awal ya untuk beberapa orang, gak semuanya. Orang ini cukup mandiri secara finansial, pekerja keras ya. Orangnya juga cukup setia. Kalau dari segi usia ya udah dewasa gitu ya, memang udah waktunya mungkin dia untuk menikah, seperti itu. Oke, 9 ya, aku tarik 9 inisialnya. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sorry, jatuh. Inisial dia ya, di sini ada L, ada I, ada Q, ada E, ada T, E lagi, ada H, ada Y, ada V. V, I, H, E, T, E, Q, I, sorry ya, I, L ya. Contoh nih ya, nama dia Kiki atau nama dia Ika, nah kayak gitu. Nah itu bisa nama samaran dia ya, nama samaran dia untuk nama depannya bisa Kiki gitu ya. Kiki itu kan Ki ya gitu.
Kemudian bisa juga nama tengah dia atau nama belakang dia gitu ya. Sesuaikan aja di sini. Yang jelas untuk inisial depan dia ya. Maksudnya gini, Kiki ini bisa nama tengah, bisa nama depan atau nama belakang gitu. Tapi nama panggilan Kiki ini depannya ini kan Ki. Nah, gitu loh. Nama depan untuk nama depan itu gitu. Inisial depannya itu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk zodiaknya di sini dan ciri lainnya. Orang yang mau memperjuangkan kamu, menunjukkan atau membuktikan di sini ya rasa sayang atau cintanya sama kamu. Jadi orang ini juga aku ngerasa bukan orang yang mungkin ngomong doang, enggak ya, tapi kayak dia membuktikan, karena Queen of Pentacles ini juga bukti nyata gitu ya, realistis, realita gitu, kenyataan. Five of Wands, perjuangan. Untuk zodiaknya kalau dilihat dari sini semua zodiak ada ya, cuman kita lihat di sini yang paling dominan atau kenceng Aries, Libra, Pisces, Taurus, dan juga Sagittarius ya. Jadi kita punya Aries, Libra, Pisces, dan juga Sagittarius. Oke, sisi lain dari dia ya, atau ciri lain dari dia, ada simpatik di sini, orangnya lembut gitu ya, karena ada sisi feminin, jadi bisa apa ya? Kalau perempuan ya aku ngeliat ada anggun gitu ya, anggun gitu, dan seperti yang bilang tadi mungkin dia seorang single mom, jadi harus berjuang ya, kayak orang yang sangat-sangat mandiri gitu ya, pekerja keras. Jadi dia ini bisa memastikan ya bahwa selain menjaga rumah anak gitu ya, tapi juga menjaga finansial dia gitu ya, untuk tetap aman dan nyaman gitu ya. Jadi tipe orang yang kayak ibu nggak nganggur gitu loh istilahnya gitu. Oke. Kalaupun dia father single, seperti yang aku bilang tadi juga, dia bisa menjadi seorang ayah juga menjadi seorang ibu, karena Queen of Pentacles ini kalau dia seorang laki-laki itu dia ini benar-benar sangat perhatian banget sama anaknya gitu ya, seperti yang bilang tadi, karena ada children, mungkin dia seorang single mother atau father single gitu ya. Jadi dia ini bisa memastikan bahwa anaknya ini nyaman, merasa aman atau nyaman dengan dia gitu. Jadi ada sisi lembut gitu loh ya, nggak dominan maskulinnya tuh enggak gitu, tapi dia punya sisi kelembutan gitu. Jadi dia ini punya feminin, energi feminin ya, bisa mengolah energi feminin dengan baik gitu ya, seperti itu. Kayak contoh nih, dia ini bisa menjadi ibu gitu loh, nggak hanya bisa menjadi ayah tapi juga bisa menjadi ibu untuk anaknya gitu, memastikan anaknya tuh nyaman gitu. Mungkin dia bisa memasak di sini, kalaupun tidak bisa memasak ya mungkin dia ini orang yang pokoknya selalu memastikan anaknya ini terjamin atau terjaga gitu loh dari segi pemakanan dia gitu. Kalau dari segi rumah ya dia selalu memperhatikan kebersihan rumah gitu ya. Jadi kayak orang yang bisa memperkerjakan hal-hal di rumah gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu ya. Seperti itu. Kan kadang ada ya yang laki-laki tuh ngerasa kayak laki-laki kok nyapu gitu ya, laki-laki kok beresin rumah begini-begini. Nah itu kan udah di luar ya gitu, karena ya sebagai seorang laki-laki itu seharusnya bukan serba bisa ya, nggak seharus seperti itu. Tapi kalau itu penting ya nggak apa-apa gitu, nggak harus dia itu meninggikan egonya dia, karena walaupun laki-laki pun harus bisa ya kerja rumah gitu. Karena di saat orang lagi single gitu ya, belum punya pasangan, belum punya istri itu kan ya memang harus cuci baju sendiri, masak sendiri gitu kan. Nah seharusnya tuh berpikiran seperti itu gitu loh. Tapi ada laki-laki yang nggak berpikiran seperti itu kadang-kadang gitu. Bahkan disuruh belanja ke pasar pun ada yang nggak mau, ngerasa dirinya lelaki bukan perempuan gitu. Padahal nggak seperti itu ya seharusnya gitu, karena menjadi seorang ayah itu ketika istrinya sakit, hal itu tuh diperlukan juga gitu loh. Kecuali dia punya pembantu ya gitu. Kalau nggak punya pembantu ya seharusnya
dia yang ngerjain ya. Tapi lebih baik kalau dikerjain sendiri. Kenapa? Karena kalau dikerjain sendiri itu kayak kesannya tuh lebih ini ya, benar-benar tidak ada perbedaan gitu loh di situ, benar-benar menghormati istrinya atau menghargai istrinya, benar-benar menjaga, bertanggung jawab, itu kelihatan banget gitu loh ya, dibanding dengan orang yang apa-apa harus nyuruh orang lain gitu. Oke, padahal dianya bisa melakukan sendiri gitu ya, kecuali memang dianya nggak bisa ngelakuin sendiri ya, contoh lantaran pekerjaan, misalkan dia harus kerja terus ya, atau ke kantor pulangnya malam misalkan ya, ataupun ya pulangnya sore misalkan, nah kayak gitu. Kecuali ada hal-hal yang seperti itu, memang dia nggak bisa melakukan sendiri gitu. Oke. Dan sisi lain dia ya, selain lembut hati, simpatik, kreatif, di sini ada, oke. Oh ya, di sini ada orangnya lembut ya, sabar gitu ya, seperti itu. Kemudian juga orangnya The Magician ini, aku rasa orang ini tuh kayak bisa ya melakukan apapun gitu. Jadi bisa dibilang orang ini serba bisa ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini resonat, cocok ya. Kayak dia bisa menjadi ibu juga bisa menjadi ayah gitu loh. Ya. Karena di sini ada Magician ya, orang yang serba bisa gitu loh. Bahkan dia melakukannya tuh dengan sendiri gitu ya, kayak melakukan pekerjaan rumah misalkan begini-begini itu dia lakuin sendiri gitu. Ya. Good ya, di sini good mom, good father ya, aku lihatnya seperti itu. Kemudian ya ada sisi sabar gitu ya, mandiri, seperti yang tadi orangnya mandiri. Kemudian orangnya ini juga orang yang sangat penyayang. Nah, berpikiran terbuka ya, ini relate ya. Berpikiran terbuka ini biasanya memang orang-orang yang seperti itu ya, dia tidak merasa malu atau gengsi misalkan ya gitu. Karena kadang-kadang seperti yang bilang tadi ya, ada laki-laki tuh yang nggak mau begitu gitu loh ya, seperti itu. Bukan dia nggak bisa, tapi dia nggak mau melakukan gitu. Beda ya, orang yang nggak bisa dengan nggak mau melakukan itu beda gitu. Kalau nggak mau melakukan itu memang ada dasarnya dia seperti itu gitu, kayak ada gengsi, ada ego, aku laki-laki kok disuruh ini begini-begini, nah seperti itu. Padahal nggak seharusnya seperti itu gitu. Ya. Kemudian ada lagi di sini. Ya, orangnya cukup stabil di sini karena ada Nine of Cups ya, stabil atau tenang gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonat aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.